pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Ex Persija Jakarta dan kiper Badak Lampung Daryono meninggal dunia. Sepak bola Indonesia harus kembali ditinggal salah satu bakatnya karena takdir yang maha kuasa. Mantan penjaga gawang Persija Jakarta, Daryono, meninggal dunia pada usia 26 tahun. Kabar ini didapat pada Senin pagi 9 November, sebagaimana pemain yang kini membela Badak Lampung itu dikabarkan telah tutup usia setelah hampir 2 bulan terakhir berjuang melawan sakit. Akun Instagram resmi dari Badak Lampung mengabarkan berita duka ini pun dengan pihak Persija. Daryono sendiri merupakan bagian dari skuad Persija ketika menjadi juara Liga 1 2018 lalu. Tidak didapatkan secara detail sakit apa yang diderita oleh Daryono, namun yang bersangkutan banyak disebut mengalami demam berdarah, dengue, dan telah lama menjalani perawatan. "21 pemain yang lolos seleksi Garuda Select Jilid 3. Seleksi Garuda Select Jilid ketiga telah mendapatkan 21 pemain yang bakal dikirim ke Eropa. Ada 21 pemain yang terpilih mengikuti program latihan di Eropa. Rencananya, para pemain bakal mulai mendapatkan latihan intensif sampai Mei 2021. Selama masa seleksi, Dennis Wise selaku Direktur Sepak Bola Garuda Select telah melihat kemampuan semua peserta. Menurutnya, banyak yang harus dipertimbangkan untuk menentukan pemain yang akan masuk skuad di musim ketiga ini. Berikut nama-nama pemain Garuda Select Jilid ketiga. Ketua Umum PSSI apresiasi proses seleksi Garuda Select Jilid 3. Program Garuda Select Jilid 3 telah merampungkan proses seleksi yang berlangsung di Stadion Pekansari Bogor sejak 29 Oktober 2020. Sebanyak 21 pemain berhasil terpilih dari 130 peserta yang mengikuti seleksi. Proses seleksi dipimpin langsung oleh Direktur Sepak Bola Garuda Select Dennis Wise. Selain Dennis, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri dan Asisten Pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto turut memantau langsung proses seleksi. Alhamdulillah, program seleksi Garuda Select yang dilakukan PSSI bersama Mola TV berjalan lancar. Para pemain berjuang keras dan memperlihatkan kemampuan terbaik di hadapan pelatih. Tentu hal ini bagus untuk perkembangan sepak bola Indonesia, kata Iriawan. Iwan Bule sebut satu pemain Timnas U19 yang spesial bagi Sinteyong. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan sangat mendukung pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Agar kemampuannya meningkat, ia mencontohkan Witan Sulaiman yang dipuji oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Iwan Bule, sapaan Iriawan, mengatakan Sinteyong senang dengan potensi yang dimiliki Witan. Beberapa pemain kita ada di luar negeri. Ada Egy, lalu Witan yang menurut Sinteyong sangat potensial di mana kita lihat permainannya sangat bagus selama TC di Kroasia. Lalu ada juga Yanto Basna, katanya. Empat pemain baru lengkapi pelatnas virtual Sinteyong. Sinteyong, pelatih Timnas Indonesia U19 kembali memanggil 4 pemain baru untuk mengikuti pemusatan latihan nasional virtual. Di antara pemain itu kabarnya adalah wajah lama. Timnas U19 tengah menjalani virtual home training sejak Kamis 5 November. Sin memilih kegiatan tersebut agar pemain selalu dalam kondisi ideal meskipun kompetisi telah di-stop. 4 hari berlangsung, pelatih asal Korea Selatan itu kembali menambah amunisi skuadnya untuk memanggil beberapa pemain. Hal itu kemudian dipastikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto. Benar ada 4 tambahan pemain baru yang tim pelatih panggil untuk latihan virtual ini. Namun kalau untuk nama, nanti biar PSSI saja yang memberikan rilisnya, kata Nova kepada pewarta Minggu 8 November 2020. Victor Igbonevo menyesal tinggalkan Liga Thailand. Pemain Persib Victor Igbonevo mengaku menyesal telah meninggalkan Liga Thailand untuk kembali meniti karir di Liga Indonesia. Musim lalu, Igbonevo bermain untuk PTT Rayong.
Namun pada awal musim ini, Iqbal Nevo memutuskan kembali ke Persib, tim yang pernah dibelanya pada musim 2018. Sayang sekali momentum kembalinya Iqbal Nevo ke Persib tidak berjalan baik karena kompetisi sedang dihentikan untuk sementara waktu akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Ya, sangat kecewa karena balik ke sini tapi hilangkan satu musim. Aku benar-benar kecewa. Ya, tapi ini rencana Tuhan dan kami tidak bisa melawan, kata Iqbal Nevo. Sebagai manusia aku kecewa karena ya, Liga Thailand dan liga lain di Asia Tenggara sudah mulai, tapi kembali ke sini nggak ada liga, tutur Iqbal Nevo. Adeyemi, pemain keturunan yang bisa perkuat pertahanan timnas Indonesia U19. Adeyemi adalah pemain keturunan Indonesia Nigeria. Pemain yang lahir di Jakarta 21 Mei 2004 itu merupakan buah hati dari Mahdiati dan Kunle. Ia biasa bermain sebagai gelandang bertahan ataupun bek tengah karena tinggi badannya yang menyentuh 190 cm. Berbeda dari beberapa pemain keturunan lain yang biasanya bermain di luar negeri, Adeyemi justru menimba ilmu sepak bola di Indonesia. Sejak berumur 5 tahun, Adeyemi bergabung ke Asiop Apacinti untuk mengasah kemampuannya mengolah si kulit bundar. Adeyemi pun membawa Asiop Apacinti mengukir prestasi dengan meraih peringkat ketiga di Indonesia Junior Soccer League. Adeyemi tidak hanya mengukur prestasi di dalam negeri, ia juga pernah mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia. Adeyemi pernah lolos seleksi Indonesia All Star yang membawanya ke Malaysia pada 23 hingga 25 Februari 2017 silam. Selama berada di Malaysia, Adeyemi mengikuti turnamen Jeonsa Football Challenge 2017. Adeyemi sayangnya belum pernah membela timnas Indonesia. Umur Adeyemi masih 16 tahun, membuatnya bisa membela timnas Indonesia U16 atau U19. Akan tetapi karena banyak kompetisi-kompetisi internasional yang ditunda ke tahun depan saat Adeyemi berumur 17 tahun, tenaganya akan terpakai di timnas Indonesia U19. Kemampuan Adeyemi sebagai gelandang bertahan atau bek tengah bisa dicoba oleh pelatih timnas Indonesia U19, Sinteyong, pada pemusatan latihan selanjutnya. Karena memiliki tinggi 190 cm, Adeyemi cocok menjadi partner Elkan Bagot yang berpostur 194 cm. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.